Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Zahra dari kelas 2 SIA. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menginisialisasi Git dan menggunakan passing data controller, view, dan tools. Yang pertama itu, pastikan kamu telah membuat project barunya. Cara membuat project baru itu ada kita buka Laragon, lalu di terminal ini. Kita akan membuat project baru di sana. Karena saya telah membuat project baru dengan nama pertanahan dan saya sebagai gas, jadi saya berpertahanan strip gas. Nah, yang pertama untuk menginisialisasi gitnya, kita buka terminal, kita klik new terminal, lalu kita inisialisasi git dengan cara git init. Kita klik enter. Nah, menginisialisasi empty git masih kosong ya. Di sini kita lihat terdapat ada warna-warna hijau dan terdapat simbol-simbol berhuruf U. Oke, lanjut. Kita mengecek apakah gitnya berhasil diinisialisasi. Kita ketik git status. Nah, seperti ini tandanya git berhasil diinisialisasi dan terdapat file-file baru. Lalu, kita masukkan file baru tersebut, kita masukkan ke dalam staging area dengan cara git add titik. Nah, lalu kita ketik git status lagi. Nah, file tersebut sudah berhasil dipindahkan ke staging area. Lalu kita mengkonfigurasikan untuk data pribadi, nama dan email kita. Pertama itu, kita ketik git config main lokal user.name itu buat user.name itu buat nama kita, nama saya sendiri Jihan Zahra. Lalu kita mengkonfigurasi email kita, lalu kita klik enter, kita ketik git config main lokal user.email. Saya menggunakan email mahasiswa. Nah, untuk kita cek apakah data kita berhasil dikonfigurasi, kita ketik git config main list. Nah, karena ada tanda seperti ini, kita klik saja sampai enter. Kita klik terus enter. Nah, kalau udah ketemu kalimat end seperti ini, kita klik Q. Nah, kasih seperti ini ya. Lalu, kita buka. Lalu kita misalnya ingin mencoba. Kita ingin mengcommit itu. Karena kita belum melakukan perubahan apapun, jadi kita ketikkan saja git commit min m first commit. Kalimatnya atau kata-katanya terserah saja, tergantung di masing-masing. Saya membuat first commit. Lalu kita klik enter. Nah, page mode. Nih, yang tadi ya warna hijau dan huruf simbol-simbol U itu sudah hilang gara-gara kita sudah mengkomitnya. Lalu kita ketik git status. Nah, karena udah bersih tadi, nothing to commit. Nah, lalu untuk melihat riwayat yang telah kita lakukan itu, kita ketikkan git log. Nah, ini riwayat yang telah kita lakukan itu first commit tadi. Nah, untuk yang lebih ringkas dan mungkin lebih mudah dipahami itu, kita bisa ketikkan git log min one line. Seperti ini. Gunanya itu nanti akan menampilkan hanya satu baris atau satu line saja dan dengan angka yang lebih ringkas dan lebih pendek. Di sini kan angkanya itu sangat panjang ya. Jadi ketika kita mengetikkan git log min
min one line, maka akan menampilkan hal yang lebih ringkas dan angka yang lebih ringkas dan tidak menyusahkan kita juga. Lalu kita klik enter. Nah, sama saja first commit dan angka ini lebih ringkas. Oke. Misalnya saya ingin melakukan perubahan. Saya ingin melakukan perubahan di views di parcel.break.php. Kita temukan dulu. Misalnya di sini saya ingin menambah sesuatu gitu. Saya ingin menambah deskripsi misalnya. Nah, di source control-nya itu ada huruf 1 yang berarti ada angka 1 yang berarti ada satu perubahan atau ada perubahan yang kita lakukan. Nah, benar perubahan yang kita lakukan itu di dalam views di file parcel.blade.php. Nih, tandanya itu akan muncul titik kuning dan akan muncul huruf M. Oke. Lalu untuk menyimpan perubahannya tuh kita commit lagi. Kita ketik git commit. Oh, sebelum itu kita harus add dulu, git add titik. Lalu kita ketik git status. Nah, modified resource. Benar, kita tadi memodify atau mengubah isi file yang ada dalam parcel.break.php. Lalu untuk menyimpan commit-nya ini kan belum tersimpan tandanya karena source control-nya masih terdapat angka 1 dan artinya itu perubahan belum disimpan. Kita ketikkan git, kita commitkan dengan cara git commit min aim, lalu kalimatnya misalnya melakukan perubahan pada views. Nah, saya membuat kalimat seperti ini, lalu saya enterkan. Nah, berhasil satu file change dan resource control tadi sudah tersimpan perubahannya karena sudah hilang. Lalu kita cek lagi untuk kita melihat riwayat yang telah kita lakukan, kita ketik git log min warline saja biar lebih ringkas. Nah, ada dua hal yang sudah kita lakukan, yaitu first commit dan melakukan perubahan pada views. Oke, lanjut. Misalnya kita ingin kembali ke halaman misalnya kita ingin kembali pada commit yang pertama, yaitu first commit. Hal yang kita lakukan itu yang pertama, kita ketikkan git checkout. Nah, kita copy paste angka yang di first commit, angka yang ini. Kita copy, kita pastekan ke sini. Kita enterkan. Nah, head is now at bla 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 first commit. Headnya itu sudah berada di first commit. Kita cek git status. Nah, head attach at bla bla bla. Lalu kita ketikkan lagi git log min atau git log saja. Nah, hal yang kita lakukan itu cuma adalah first commit karena tadi kita sudah check out dan headnya itu sudah berada di commit. Yang headnya itu sudah berada di dalam first commit. Nah, jika kita ingin kembali ke commit yang terakhir atau yang melakukan perubahan pada views, kita bisa ketikkan git checkout master. Ini, kita ketikkan ini dengan kata-kata master. Lalu kita enterkan. Nah, previous hash position was first commit, lalu diganti ke branch master. Nah, lalu kita ketikkan git statusnya. Oh, nanti untuk commit kita langsung aja ke git log min warline atau git log saja boleh. Nah, kembali lagi melakukan perubahan pada views sudah menjadi head dan first commit-nya ada di bawahnya. Nah, lanjut di sini saya akan menjelaskan pacing datanya. Yang pertama, kita buka itu di routes di web.php-nya. Saya sudah membuat routes baru seperti ini.
Sebelum itu kita boleh cekkan saja di tampilan websitenya langsung. Nih tampilan websitenya itu menjadi seperti ini, yang berisi informasi data warganya. Ada nama, alamat, luas, penggunaan, RT RW, dan di sini ada foto-foto bidangnya. Lalu balik ke sini. Nah, di sini saya sudah membuat kelas controllernya. Kita buka saja. Saya menamakannya pertanahan controller. Di sini berisi 3 data warga tadi. Nah, ini ada data warga 1. Di sini ada data warga 2. Dan di sini ada data warga 3. Lalu setelah itu kita buka di views di persil.blade.php. Nah, di sini ini berisi informasi yang akan ditampilkan di websitenya. Dan di sini berisi ada CSS-nya. CSS yang sesuai dengan tampilan websitenya. Warna, bentuk, atau yang lainnya. Nah, ini berfungsi seperti di sini. Dan ini menampilkan alamat underscore lahan ini sesuai dengan di dalam controller pertahanan controller. Ini alamat lahannya. Maaf, ini kita hapus saja. Oke, lanjut. Di sini saya mengupload fotonya dengan cara saya membuat folder baru di dalam publik dengan nama folder uploads. Lalu di dalam folder upload saya buat folder baru dengan nama persil. Nah, di dalam folder persil saya memasukkan file 3 foto tanah ini dengan yang sama, cuman saya memberi nama yang berbeda. Oh ya, ini source control yang muncul lagi karena kita tadi melakukan perubahan ya. Oke, kita inisialisasi ulangan saja. Klik new terminal. Ya, kita ketik git add, klik git status. Nah, modified yang tadi juga ya. Di sini kita akan menghilangkan source controlnya atau dengan cara menyimpan perubahannya. Lalu kita klik git commit min m perubahan. Kita klik enter. Nah, satu file change. Nah, berarti file tadi sudah tersimpan ya, atau perubahannya sudah tersimpan. Kita cek rewrite-nya dengan ketik git log. Nah, ada 3 rewrite yang telah kita lakukan. Dan ini rewrite yang terakhir. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.